warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Hawa Novi Pandini. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Ibu Cahaya. Baik Ibu Cahaya, kedatangan saya di sini ingin melakukan penyuluhan tentang promosi kesehatan memahami penyakit diare pada anak usia. Baik Ibu, penyuluhannya mungkin saya akan paparkan kurang lebih waktunya 15-20 menit ya Bu ya. Udah. Kedatangan saya di sini ingin melakukan penyuluhan untuk mencegah diare ya Bu ya, agar Ibu lebih tahu pencegahan diare pada anak Ibu ya Bu ya. Setelah diberikan penyuluhan, diharapkan Ibu bisa mengetahui tentang pengertian diare, penyebab diare, lalu tanda dan gejala diare, dan cara penularannya, kemudian cara mencegah terjadinya diarenya ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu ya Bu ya. Di sini tuh saya akan menjelaskan tentang materi-materi diarenya, kemudian saya akan menjelaskan cara membuat oralit sendiri ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu tidak punya oralit kaset, kalau misalkan anak Ibu lagi diare ya Bu ya, bisa membuatnya sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskannya mulai dari pengertian diare itu sendiri ya Bu ya. Pengertian diare adalah perubahan frekuensi dan konsistensi tinja dan suatu kondisi buang air besar yang cair atau tidak normal lebih dari 3 kali atau lebih dalam sehari selama 24 jam ya Bu ya. Baik Ibu, penyebab diarenya sendiri itu yang pertama adanya infeksi bakteri dan virus pada saluran pencernaan ya Bu ya. Yang kedua itu ada makanan dan minuman yang tidak sehat seperti contohnya makanan yang tidak bersih, makanan yang sudah tercemar oleh debu, lalat, kecoa, dan makanan yang sudah basi atau berjamur ya Bu ya. Yang keduanya itu minuman, contoh dari minuman yang airnya diambil dari sumber mata air yang kotor ya Bu ya. Kemudian yang ketiga itu ada faktor psikologisnya, yang kayak misalkan rasa takut atau cemas ya Bu ya. Yang keempatnya ada faktor lingkungan yang kumuh atau kotor. Yang kelimanya ada perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang tidak suka mencuci tangan sebelum makan. Kemudian di sini ada tanda dan gejala diarenya ya Bu ya. Yang pertama, buang air besar lebih dari 3 kali sehari dalam 24 jam dengan tinja yang cair atau bentuk BAB-nya cair ya Bu ya. Yang kedua itu sakit perut. Yang ketiga itu bisa demam tinggi di atas 38 derajat Celcius selama 3-5 hari. Keempat itu ada mual dan muntah, badan lemas dan lesu ya Bu ya. Akan memberitahu gimana sih cara penularan diare pada anak itu biar Ibu tuh bisa mencegahnya ya Bu ya, kayak tanda-tandanya biar Ibu tahu. Nah, yang umumnya diare dapat ditularkan melalui air dan makanan yang tercemar, kemudian bisa menyebabkan diare karena kurangnya kebiasaan hidup sehat ya Bu ya. Yang pertama itu buang air besar sembarangan, yang kedua itu tidak cuci tangan dan sabun setelah selesai buang air besar, yang ketiga itu menggunakan air yang kurang bersih. Nah, untuk cara pencegahannya itu yang pertama ada memberi ASI paling tidak sampai usia anak 2 tahun ya Bu ya. Anak Ibu memberi ASI kepada anaknya sampai 2 tahun kan? Ya, kurang lebih segitu. Ya, baik. Nah, untuk yang keduanya itu masak air sampai mendidih sebelum dikonsumsi ya Bu ya. Yang ketiga itu pastikan kebersihan makanan dan minuman terjaga. Yang keempat itu kebersihan kamar mandi dan jamban terjaga ya Bu ya. Selalu bersihkan ya Bu. Yang kelima itu cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air besar dan kecil. Kemudian memberikan vaksin rotavirus untuk bayi ya Bu ya. Ibu, sebelumnya untuk cara mencuci tangan 6 langkah, apakah Ibu sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa? Baik, saya beritahu ya Bu ya langkahnya.
Yang pertama itu, jika ibu mencuci tangannya dengan air yang mengalir, basahi, gulung dulu tangannya ya bu ya. Kalau gulung dulu lengan bajunya, kalau ibu menggunakan lengan panjang. Kemudian ibu basahi tangan ibu dengan air yang mengalir. Lalu ibu tuangkan sabun secukupnya saja ya bu ya. Kemudian ibu gosokkan seperti ini hingga muncul busa. Kemudian ibu bersihkan sela-sela jari ibu, yang tangan satunya juga. Kemudian ibu melakukan gerakan mengunci seperti ini ya bu ya. Lalu ibu bersihkan sela jempolnya dan bersihkan kuku-kuku ibu ya bu. Lalu ibu bilas kembali dengan air yang mengalir, kemudian ibu keringkan dengan handuk atau tisu ya bu ya. Dan dipatutkan untuk ibu ajarkan dengan anak ibu ya bu ya, karena supaya bisa menjaga kebersihan sejak dini mungkin. Sebelumnya ibu, pada saat anak ibu diare beberapa hari yang lalu, penanganan pertama yang ibu lakukan itu seperti apa? Saya langsung belikan obat diare ibu seperti enterostop. Iya. Seperti enterostop gitu loh, dari warung. Ya baik ibu, saya akan kasih tahu ya bu ya. Saat anak ibu diare itu lebih baik ibu berikan oralit, karena oralit itu merupakan cairan yang sangat dibutuhkan ketika anak diare untuk memenuhi cairan elektrolit dan glukosa pada anak ibu. Membuat oralit sendiri itu merupakan salah satu kondisi atau solusi ya bu ya, yang darurat seperti diare tengah malam tidak punya oralit saset. Kan biasanya ada tuh bu yang jual oralit saset di apotek. Nah ibu bisa gunakan itu. Tapi kalau di rumah ibu kebetulan nggak ada nih, ibu nggak nyetok oralit sasetnya, ibu bisa buat sendiri. Nah itu ada langkah-langkahnya ya bu ya, saya akan memberitahukannya. Sebelum ibu membuat oralit itu, diharuskan ibu mencuci tangan ya bu ya, seperti tadi yang 6 langkah itu ya bu ya. Nah yang pertama itu siapkan bahan-bahannya, ada air putih matang 1 gelas atau 200 cc ya bu. Itu untuk gelasnya yang kecil apa yang gede? Yang kecil aja ibu. Nah yang kedua itu ada garam setengah sendok makan dan gula 1 sendok makan ya bu ya. Nah cara yang keduanya itu, tuangkan gula dan garam pada 1 gelas air putih yang sudah disiapkan. Kemudian yang ketiga, aduk secara merata agar garam dan gula larut dalam air ya bu ya. Nah, dan tercampur secara merata gula dan garamnya itu. Berarti airnya itu hangat? Iya, air hangat. Baik ibu, saya tadi sudah menjelaskan bahan-bahan cara membuat oralitnya. Sekarang kita mulai membuatnya ya bu ya. Baik, saya sudah menyediakan air hangatnya ya bu ya. Ini garamnya ya bu ya, setengah sendok kita masukkan ya bu ya. Gulanya juga. Kemudian kita akan aduk ya bu ya, sampai merata dan larut ya bu ya gula dan garamnya. Baik ibu, minumkan oralit ini minimal 1 gelas saat anak ibu diare ya bu ya. Jika dirasa anak ibu masih diare, ibu boleh minumkan lagi ya bu ya, selama sebaiknya sih 3 jam 1 kali minum ya bu ya. Baik ibu, penjelasan tentang pencegahan diare dan demonstrasi pembuatan oralit sudah selesai ya bu ya. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Bu tadi kan dalam pencegahannya kan kita harus membuat obat oralit. Nah selain buat obat oralit itu, untuk mencegahnya bisa pakai apa ya? 3. Nah baik ibu, tadi kan cara mengobati untuk diare kan ada pakai obat oralit. Nah selain pakai obat oralit itu sebaiknya kita pakai apa lagi ya bu? Mungkin bisa ini ya bu ya, kan kalau anak kecil kan susah ya bu ya kalau disuruh minum kayak oralit kayak gitu, karena rasanya mungkin di lidahnya tidak enak. Mungkin ibu bisa beri anak ibu minum yang banyak ya bu ya, minum air putih disarankan yang banyak, karena kan anak ibu telah membuangkan cairan banyak ya, jadi biar
ada pengganti cairannya ya Bu ya, jadi disarankan minum air putih yang banyak. Kemudian ibu ganti makanannya ya Bu ya, makanannya itu beri yang berserat-serat, yang sederhana aja Bu, kayak tempe gitu. Baik Ibu, tadi Ibu sudah bertanya ya Bu ya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak. Baik Ibu, kalau tidak ada, saya ingin melakukan evaluasi ya Bu ya, karena tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa materi ya Bu ya kepada Ibu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya untuk evaluasi penyuluhan saya. Yang pertama itu Ibu jelaskan kembali pengertian diare itu seperti apa sih Bu? Diare adalah perubahan frekuensi dan konsistensi tindak dan suatu kondisi buang air besar yang cair atau tidak normal lebih dari 3 kali atau lebih dalam sehari semalam. Ya baik Bu, penjelasannya sudah cukup benar ya Bu ya, seperti yang tadi saya jelaskan di materi. Kemudian yang kedua itu silakan Ibu menjelaskan atau menyebutkan ulang penyebab diare itu apa saja sih Bu? Penyebabnya ada infeksi bakteri dan virus saluran pencernaan ya. Kemudian makanan dan minuman yang tidak sehat, faktor psikologis, lingkungan yang kumuh atau kotor, lalu ada perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang tidak suka mencuci tangan sebelum makan. Ya. Stop. Pertanyaan selanjutnya itu Ibu silakan sebutkan ulang tanda dan gejala diare itu apa saja Bu? Yang pertama ada tanda dan gejala buang air besar lebih dari 3 kali sehari dalam 24 jam dengan hingga cair. Yang kedua sakit perut. Yang ketiga demam tinggi di atas 38 derajat Celcius selama 3-5 hari. Yang keempat ada mual dan muntah, badan lesu dan lemas. Untuk pencegahannya, ya silakan Ibu lanjutkan penjelasannya tentang pencegahan diarenya ya Bu. Untuk pencegahan diare yang pertama ada memberi ASI paling tidak sampai usia anak 2 tahun, masak air sampai mendidih sebelum dikonsumsi, pastikan kebersihan makanan dan minuman terjaga, kebersihan kamar mandi dan jamban terjaga, dan cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air besar dan kecil. Kemudian memberikan vaksin rotavirus untuk bayi. Baik Ibu, selanjutnya silakan Ibu sebutkan ulang cara membuat oralit sendiri ya Bu ya. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan. Di antaranya ada air putih matang 1 gelas atau 200 cc. Selanjutnya ada garam setengah sendok makan dan ada gula 1 sendok makan. Yang kedua yaitu menuangkan gula dan garam pada 1 gelas air putih yang sudah disiapkan. Yang ketiga, aduk secara merata agar garam dan gula larut dalam air dan tercampur secara merata. Sudah Bu. Baik Ibu sudah mengetahui ya Bu ya materi-materinya. Baik Ibu, untuk penyuluhannya saya selesaikan sampai sini dulu ya Bu ya. Untuk tindak lanjutnya saya akan kembali lagi bertemu dengan Ibu 2 minggu kemudiannya ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu ya. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.